warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Gibran Jindan. Saya Fathur Manazizi. Saya Kriswani Dinda. Saya Reza Dwiananda. Saya Marsanda Aryani. Di video kali ini kami akan membahas 3 contoh soal mengenai pertidaksamaan linear dua variabel, Perkalian matriks Dan suku tengah barisan geometri. Sebelumnya jangan lupa tekan like. Komen, Share dan subscribe. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Pada video kali ini kami akan membahas 3 contoh pembahasan soal mengenai persamaan linear dua variabel, perkalian matriks, dan suku tengah barisan geometri. Soal yang pertama. Diketahui sebuah grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Pertanyaannya, daerah yang diarsir merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear. Nah, soal ini merupakan contoh soal pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu dari grafik ke pertidaksamaan linear. Untuk mengerjakan soal ini, ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menentukan pertidaksamaan masing-masing garis dengan terlebih dahulu menentukan persamaannya. Di mana, untuk menentukannya, kita harus membuat titik yang ada pada sumbu Y, misalnya A, menjadi koefisien dari X, dan nilai yang ada pada sumbu X, misalnya B, menjadi koefisien dari Y. Lalu kedua titik tersebut kita kalikan untuk menjadi nilai C, sehingga polanya menjadi AX tambah BY sama dengan C. Lalu langkah yang kedua untuk mengerjakan soal ini, kita harus menentukan syarat himpunan penyelesaian pada grafik berdasarkan daerah arsirannya. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Pertama-tama kita harus mencari pertidaksamaan masing-masing garis. Yang pertama kita akan mengerjakan garis persamaan 1. Karena kita mau mengerjakan garis 1, maka garis 2 kita hilangkan terlebih dahulu. Langkah yang pertama kita akan menentukan persamaannya. Kita lihat nih, pada sumbu Y garis memotong pada titik min 6. Maka min 6 ini menjadi koefisien dari X. Nilainya menjadi min 6X. Selanjutnya kita lihat pada sumbu X garis memotong pada titik min 5. Maka min 5 ini menjadi koefisien dari Y. Maka nilainya adalah min 5Y. Kemudian kedua titik ini kita kalikan. Min 6 dikali min 5 sama dengan 30. Di sini kita dapat persamaannya adalah min 6X kurang 5Y sama dengan 30. Langkah selanjutnya untuk menentukan pertidaksamaannya, kita memerlukan titik uji. Titik ujinya kita ambil sembarang di daerah yang terarsir. Di sini daerah yang terarsir adalah sebelah kanan garis, maka titik ujinya bebas selama berada di sebelah kanan garis. Di sini diambil titik 0,0. Kemudian nilai X dan Y-nya kita ganti dengan nilai titik ujinya, menjadi min 6 dikali 0 kurang 5 kali 0 dibandingkan dengan 30. Dapatlah hasilnya 0 banding 30. 0 ini kecil dari 30, maka tandanya adalah kecil dari, sehingga hasilnya adalah 0 kecil dari 30. Tanda soal tidak sama dengan karena garisnya adalah garis putus-putus, sehingga pertidaksamaannya adalah min 6X kurang 5Y kecil dari 30. Selanjutnya kita masuk ke persamaan garis kedua. Karena kita akan membahas garis kedua, maka garis 1 kita hilangkan terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya, kita cari dulu nih persamaannya. Kita lihat pada sumbu Y garis memotong pada titik min 2, maka min 2 ini menjadi koefisien dari X, sehingga nilainya menjadi min 2X. Lalu pada sumbu X garis memotong pada titik 4, maka 4 ini menjadi koefisien dari Y, sehingga nilainya menjadi positif 4Y. Kemudian kedua titik ini kita kalikan. Min 2 kali 4 sama dengan min 8. Di sini kita udah dapat nih persamaannya, min 2X tambah 4Y sama dengan min 8. Untuk menentukan pertidaksamaannya, kita akan mengambil titik uji. Titik ujinya ini bebas selama ada di daerah arsiran. Di sini arsirannya berada di sebelah kiri garis, maka titik ujinya bebas diambil asalkan berada di sebelah kiri garis. Di sini kita akan ambil titiknya adalah 0,0. Maka kita ganti nilai X dan Y-nya dengan 0.
Min 2 dikali 0 tambah 4 kali 0 kita bandingkan dengan min 8. Dapatlah hasilnya 0 dibandingkan dengan min 8. Di sini 0 itu lebih besar daripada min 8, maka tandanya menjadi 0 besar sama dengan min 8. Tanda soal sama dengan karena garisnya lurus, sehingga untuk garis yang kedua ini didapatkan pertidaksamaannya adalah min 2x tambah 4y besar sama dengan min 8. Selanjutnya kita akan menentukan syarat himpunan penyelesaiannya. Untuk menentukan syarat, jika x diarsir ke kanan, maka tandanya besar 0. Sebaliknya, jika diarsir ke kiri, tandanya kecil 0. Lalu untuk y, jika diarsir ke atas, tandanya besar 0. Jika diarsir ke bawah, tandanya kecil 0. Pada grafik, kita dapat lihat, untuk x, itu diarsir di bagian sisi kiri dan kanan sumbu y, maka nilai x adalah bebas. Lalu untuk nilai y, kita lihat, arsirannya berada di bawah sumbu x, maka y kecil 0. Jadi untuk soal ini kita dapati pertidaksamaannya adalah min 6x kurang 5y kecil 30, min 2x tambah 4y besar sama dengan min 8, dan dengan syarat y kecil sama dengan 0. Inilah jawaban untuk soal yang pertama. Soal yang kedua. Diketahui persamaan matriks 2, min 4, 3, 1 dikali dengan matriks 3, min 1, x, 2x kurang y sama dengan min 2, 2, 11, min 4. Maka nilai y kurang x adalah, soal ini merupakan contoh soal perkalian dua buah matriks berordo 2 kali 2. Syarat perkalian matriks adalah 1. Kolom matriks pertama harus sama jumlahnya dengan baris matriks kedua. 2. Matriks baru akan berordo baris matriks pertama kali kolom matriks kedua. Berikut adalah rumus atau cara untuk mengalihkan matriks, di mana baris pertama pada matriks pertama akan dikali dengan kolom pertama matriks kedua. A dikali P tambah B dikali R. Berikut juga baris pertama ini akan dikalikan dengan kolom kedua pada matriks kedua. A dikali Q ditambah B dikali S. Juga baris kedua pada matriks pertama ini akan dikalikan juga secara berurutan ke kolom pertama pada matriks kedua dan kolom kedua pada matriks kedua. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Di sini pertanyaannya adalah nilai y kurang x. Maka kita harus tahu dulu nih berapa nilai y, berapa nilai x-nya. Untuk mencari nilai y dan x, kita perlu mengalihkan kedua buah matriks ini. Seperti yang kita udah tahu tadi caranya, yaitu baris pertama kali kolom pertama, 2 kali 3 tambah min 4 kali x. Lalu baris pertama kali kolom kedua, 2 kali min 1 tambah min 4 kali 2x kurang y. Kemudian baris kedua kali kolom pertama, 3 kali 3 tambah 1 kali x. Kemudian baris kedua kali kolom kedua, 3 kali min 1 tambah 1 kali 2x kurang y sama dengan min 2, 2, 11, min 4. Kita dapat selesaikan dan kita dapat susun menjadi min 4x tambah 6, min 8x tambah 4y kurang 2, x tambah 9, 2x kurang y kurang 3 sama dengan min 2, 2, 11, dan min 4. Nah, di sini kita udah dapat nih hasil perkaliannya, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencari nilai x dan y-nya. Pertama-tama kita akan mencari nilai x. Untuk mencari nilai x, maka kita ambil satu persamaan. Di sini akan diambil min 4x tambah 6 sama dengan min 2. Maka kita bisa selesaikan min 4x sama dengan min 2 kurang 6. Kita selesaikan min 4x sama dengan min 8, maka x sama dengan 2. Nah, di sini kita sudah dapat nilai x sama dengan 2. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencari nilai y.
Untuk mencari nilai Y, kita akan mengambil satu persamaan lagi. Di sini kita akan mengambil min 8X tambah 4Y kurang 2 sama dengan 2. Kita masukkan nilai X sama dengan 2 menjadi min 8 kali 2 tambah 4Y kurang 2 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah min 16 tambah 4Y kurang 2 sama dengan 2. Kita selesaikan menjadi min 4Y sama dengan 2 tambah 2 tambah 16. Min 16 dan min 2 kita pindah ruaskan maka tandanya berubah. Maka kita dapatlah hasil Y sama dengan 5. Di sini kita sudah dapat di nilai X-nya 2, nilai Y-nya 5. Baru kita bisa menjawab soalnya, di mana nilai Y kurang X sama dengan 5 kurang 2, maka nilai Y kurang X adalah 3. Inilah jawaban untuk soal yang kedua. Soal yang ketiga. Suatu barisan geometri memiliki suku ketiga dan suku keenam adalah 16 dan 128. Jika barisan tersebut memiliki banyak barisan 7, maka suku tengahnya. Ini merupakan contoh soal suku tengah barisan geometri. Sebelumnya, apa sih barisan geometri itu? Barisan geometri adalah barisan yang memiliki rasio antar sukunya. Suku tengah geometri adalah suku yang berada di tengah barisan geometri yang memiliki suku ganjil. Jadi dapat dikatakan suatu barisan geometri akan mempunyai suku tengah jika banyak sukunya adalah bilangan ganjil. Contohnya, barisan geometri 3, 6, dan 9, maka suku tengahnya adalah 6. Rumus suku tengah barisan geometri adalah UT sama dengan akar A kali UN, dengan UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Kita tahu dari soal suku ketiga atau U3-nya sama dengan 16, suku ke-6 atau U6 sama dengan 128, dan banyak barisan atau N sama dengan 7. Sebelumnya sudah kita tahu rumus suku tengah barisan geometri adalah UT sama dengan akar A kali UN. Nah, dari soal kita belum tahu nih berapa nilai A, berapa nilai UN. Maka kita harus cari terlebih dahulu nilai A dan UN-nya menggunakan data yang sudah kita punya. Yang pertama kita akan mencari nilai A. Kita tahu dari soal U3 sama dengan 16. Sebelumnya nih kan udah dibilang UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Maka U3 itu nilainya sama dengan AR pangkat 2. Kita masukkan nilai U3-nya menjadi 16 sama dengan AR pangkat 2. Nah, dari persamaan ini kita belum bisa nih mencari berapa nilai A ataupun berapa nilai R. Maka kita beralih dulu nih ke persamaan yang kedua, yaitu U6 sama dengan 128. U6 itu sama dengan AR pangkat 5. Kita masukkan nilai U6 sama dengan 128 sama dengan AR pangkat 5. AR pangkat 5 itu nilainya sama dengan AR pangkat 2 kali R pangkat 3. Di persamaan yang pertama kita tahu AR pangkat 2 sama dengan 16. Maka kita masukkan nilai AR pangkat 2 sama dengan 16. Maka 128 sama dengan 16 kali R pangkat 3. Kita selesaikan. R pangkat 3 sama dengan 128 per 16. Maka R pangkat 3 sama 8, R sama dengan 2. Kita udah dapat nih nilai R-nya sama dengan 2. Maka kita bisa menyelesaikan persamaan yang pertama. Kita masukkan nilai R-nya sama dengan 2. Jadi 16 sama dengan A kali 2 pangkat 2. Maka 16 sama dengan 4A. A sama dengan 16 per 4. Dapatlah nilai A sama dengan 4. Kita udah dapat nih nilai A sama dengan 4 dan R sama dengan 2. Tapi kita belum dapat nih nilai UN-nya, maka kita harus mencari nilai UN dengan N sama dengan 7. UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Maka U7 sama dengan AR pangkat 6. Kita masukkan nilai A dan R-nya menjadi 4 kali 2 pangkat 6. Maka kita dapatlah U7-nya sama dengan 256.
Nah, di sini kita sudah dapat nilai A sama dengan 4, U7 sama dengan 256. Baru kita bisa mencari nilai suku tengahnya. UT sama dengan akar A kali UN. Kita masukkan nilai A dan UN-nya menjadi akar 4 kali 256. Sama dengan akar 1024, maka dapatlah UT sama dengan 32. Jadi, suku tengah barisan geometri tersebut adalah 32. Sekian pembahasan soal dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.